Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat serta nikmat sempat ya. Kita kembali lagi bisa belajar di pelajaran matematika ya. Sekarang kita masuk ke subbab operasi dan sifat-sifat himpunan ya. Masih di bab 2, yaitu di bab himpunan ya. Silahkan Ananda bisa sambil membuka bukunya di halaman 44 ya. Nanti kita akan belajar sampai ke halaman 48 insyaallah ya. Sekarang buka dulu ya bukunya di tentang operasi dan sifat-sifat himpunan. Yang pertama di sini ada operasi himpunan ya. Ada yang namanya gabungan, gabungan. Nah, dilambangkan dengan seperti huruf U ya, tapi dia agak lebar sebenarnya ya. Nah, seperti ini. U ya, seperti huruf U. Jika A dan B himpunan, maka A gabungan B adalah himpunan X, di mana X-nya adalah anggota A atau X-nya adalah anggota B ya. Contohnya di sini, A sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan 4. Dan himpunan B-nya adalah, maafin harusnya kurang kurawal nggih. Ustazah salah tulis ya. 5 dan 6. Maka gabungan A dan B adalah, ini ya, ditulisnya sebagai berikut. Himpunan A gabungan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, jadi semuanya ditulis. Himpunan A dan himpunan B ditulis. Bagaimana nanti kalau ada angka yang sama? Kalau ada angka yang sama, tulis satu saja ya. Misalnya di sini contohnya ya, Ustazah contohkan. Misalnya himpunan A dia 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. 5 sampai 5 aja, sampai 5. Kemudian di sini B-nya adalah 4, 5, 6 dan 7 ya. Maka A gabungan B sama dengan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Jadi kalian menulis angka 4 dan 5-nya cukup satu kali saja ya. Kan ini sudah sama. Jadi menulisnya cukup satu kali saja. Seperti itu ya. Ini adalah gabungan ya. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya irisan ya. Dilambangkannya seperti huruf N kecil ya. Nah, seperti tadi, kebalikan daripada si gabungan ya. Kalau gabungan tadi seperti U, kalau irisan itu seperti huruf N ya. Nah, di sini jika A dan B himpunan, maka A irisan B adalah himpunan X, di mana X anggota A dan X adalah anggota B. Ya, contohnya di sini himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dan 5, dan himpunan B adalah 4, 5, 6 dan 7. Irisan A dan B adalah, nah lihat, kalau irisan kalian mencari angka yang sama ya. Mencari angka yang sama. Jadi 4 dan 5 ya. Jadi irisan B adalah 4 dan 5. Nah, jika digambarkan dengan diagram Venn, nah dia seperti ini. Ya, ini himpunan A, tulis ya di atasnya, ini himpunan B. Nah, di sini ada angka berapa saja? Kita cari dulu yang samanya tadi, yaitu ada 4 dan 5. Ya, biasanya dikasih tanda titik di depan 4 dan 5. Nah, gitu ya. Terus kemudian sisanya di himpunan A ada angka berapa? Ada 1, 2 dan 3 ya. Tulis 1, 2 dan 3 ya. Kemudian di sini juga ada di B yang tidak selain angka 4 dan 5, yaitu ada angka 6 dan 7 ya. Jangan lupa dikasih titik. Nah, seperti itu. Ini gambar diagram Venn ya. Untuk tadi kalau yang gabungan ya, gambarnya seperti ini. Sebentar, Ustazah hapus dulu ya. Nah, akan seperti ini.
dia gabungan ya, 1 2 3 4 5 dan 6 ya. 1 2 3 4 5 dan 6. Kalau digabung, nah ini himpunan A, ini himpunan B. Jadi dia maaf ya, B. Dia tidak ada irisannya. Nah, jadi dia sendiri-sendiri ya. Nah, seperti itu kalau gabungan ya. Kalau tadi irisan, dia ada di sini ya yang menggabungkannya ya. Kalau tadi yang B dia kan nggak ada ya, 1 2 3 4 5 6. Itu tidak ada. Jadi terpisah sendiri-sendiri. Seperti itu nggih. Nah, kemudian ini adalah selisih ya. Selisih nah disebut dengan difference. Ya, selisih disebut juga dengan difference ya. Boleh ditulis di buku kalian ya. Di situ tidak ada sebagai tambahan pengetahuan. Yaitu himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Ya, jadi nanti semua anggota di A tetapi tidak ada di B. Ya. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A dikurangi B atau A selisih B, atau seperti ini ya, tanda garis miring ke sebelah kiri ya, A selisih B. Dengan notasi pembentuk himpunan ditulis sebagai berikut ini ya. A selisih B sama dengan X di mana X adalah anggota X dan X bukan anggota B. Sedangkan B selisih A adalah X di mana X anggota B dan X bukan anggota A. Ya, seperti itu ya. Selisih A dan B tidak sama dengan selisih B dan A. Untuk membuktikan hal tersebut, silahkan simak selisih dua himpunan berikut ini. Misalkan A, B, C, dan D ya. Kemudian himpunan B ada A, C, F, dan G. Maka selisih A dan B adalah gini ya. A selisih B sama dengan tadi A adalah A, B, C, dan D. Sedangkan B, A, C, F, dan G. Nah, ingat. Di sini jawabannya B dan D. Kamu cari dulu ya yang di A yang sama dengan di B. Nah, tadi ada A dan C, dicoret A dan C-nya. Berarti sisa si B dan D saja ya. Begitu juga yang ini B dan A. Cari huruf yang sama yang ada di B, yang ada di A sini ya. Yang ada di A huruf apa? A dan C. Coret A dan C-nya ya. Maka sisa C dan G. Ya, sisa F dan G ya, karena tadi A dan C-nya sama. Sisa F dan G. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi kamu cuman fokus di sini saja ya, mencari dulu yang sama. Kita coret dulu aja ya. Tadi di sini ada angka A dan C yang sama ya, A dan C berarti sisa B dan D. Di sini juga sama, A dan C berarti sisa F dan G. Gitu ya caranya untuk mencari selisih ya. Nah, yang terakhir adalah perkalian himpunan ya. Perkalian himpunan. Perkalian dua himpunan A dan B adalah himpunan semua pasangan berurutan yang anggota pertamanya adalah A anggota A kecil ya ini ya, adalah anggota dari himpunan A dan anggota kedua adalah B anggota dari himpunan B. Perkalian A dan B ditulis seperti ini, sama ya seperti perkalian pada biasanya. A dikali B sama dengan A dan B, di mana A adalah anggota dari himpunan A dan B adalah anggota dari himpunan B, gitu ya. Perkalian himpunan B tidak bersifat komutatif. Jika A dan B himpunan-himpunan, maka A dikali B, nah ini bukan sama dengan G. Nah, ini harusnya dicoret sama dengan. Nah, bukan sama dengan B kali A. Ya, seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya contoh soalnya Ustazah kasih setelah PTS aja ya, karena ini kita fokus mau untuk PTS. Nah, di sini ada contoh soal ya. Di buku kalian ada di halaman 47. Diketahui S himpunan semesta ya. Ada 1 2 3 4 5 sampai 10. Nah, himpunan A 1 2 dan 3, himpunan B 3 4 dan 5 dan himpunan C 6 dan 7. Tentukan A irisan B irisan C, kemudian A gabungan ya, A gabungan B gabungan C, yang B A irisan B irisan C, kemudian yang C A gabungan dari irisan B dan C, kemudian D A irisan B gabungan C, kemudian yang E B selisih dari A ya, kita cari ya. Nah, ini cara penyelesaiannya. A gabungan B berarti tadi ya digabung ya antara A dan B, berarti
1, 2, 3 digabung dengan 3, 4, dan 5. Kemudian digabung lagi dengan 6 dan 7. Nah, tinggal ditulis saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, insya Allah ini mudah ya. Kemudian yang B, A irisan B irisan C. Nah, kita cari dulu di A dan B. Nah, ini ya, yang sama. Ada 1, 2, 3, kemudian 3, 4, 5. Nah, berarti cuman angka 3 saja ya. Nah, ini salah ya. Ini harusnya irisan G, bukan gabungan ya. Di sini irisan ya. Ini juga harusnya irisan ya. Maka ini jawabannya salah. Harusnya nanti di sini jawabannya cuma 3 saja, G. Kemudian nanti digabungkan dengan diiriskan dengan 6 dan 7. Maka hasilnya adalah himpunan kosong ya. Nah, ini semuanya ini juga gabungan. Ini salah ya nih. Harusnya di sini irisan, G. Atau kalian boleh ganti aja ininya ya. Jadi gabungan, ini irisan. Ya. Seperti itu, G. Ini adalah himpunan kosong ya jawabannya. Kemudian yang C, nah di sini gabungan kemudian baru irisan. Kita tulis dulu ya yang A-nya 1, 2, 3 ya. Kemudian nanti akan kita gabungkan dengan irisan dari 3, 4, 5, 6 dan 7. Irisan 3, 4, 5 dan 6, 7 itu tidak ada ya karena tidak ada angka yang sama. Nah, berarti di sini himpunan kosong. Jadi gabungan dari 1, 2, 3 dengan himpunan kosong tetap himpunan 1, 2 dan 3 ya. Kemudian di sini A irisan B gabungan C. Nah, kita cari dulu angka yang sama dari yang sini ya. Nah, berarti cuma angka 3 saja. Ini ya. Kemudian kita gabungkan dengan 6 dan 7. Jadi hasilnya adalah 3, 6 dan 7 ya. Kemudian B selisih dari A. B-nya tadi 3, 4, 5, A-nya 1, 2, 3. Cari angka yang sama, berarti cuma angka 3 ya. Kita tulis sisanya, yaitu 4 dan 5 ya. Seperti itu caranya, G. Ini adalah contoh dari gabungan, irisan, dan selisih ya. Perkaliannya belum ada. G. Alhamdulillah ya. Nah, untuk bisa lebih jelas dan memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi ya, silahkan kalian kerjakan latihannya ya. Latihannya yang ini aja deh, dilengkapi ya yang tabel eksplorasi itu. Kerjakannya di buku tulis ya, karena nanti Ustazah minta kalian menyelesaikannya seperti contoh ini ya, seperti contoh yang ini ya. Kerjakan soal nomor 1 ya, dilengkapi tabelnya yang nomor 1 G sama yang nomor 2 ya. Tabel 1 dan tabel 2 itu tentang gabungan dan juga irisan ya. Itu saja yang dikerjakan. Nanti silahkan semuanya dikumpulkan lewat Japri. Alhamdulillah ya, perjalanan telah selesai. Barakallahu fikunna. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu dan memudahkan anda semua dalam mengerjakan latihan-latihan yang Ustazah berikan ya. Saya cukupkan pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.